Kenyataan tak seindah dalam drakor. Kesan ini mungkin menggambarkan kerasa budaya di masyarakat Korea Selatan sehingga menyebabkan tingkat bunuh diri di negara tersebut terbilang tinggi. Lalu mengapa tekanan di negeri ginseng begitu besar? Kami akan bahas bersama Rani Rastati, peneliti BRIN. Mbak Rani, selamat sore. Selamat sore Mbak Tiffany. Oke, Mbak Rani, kita tahu Korea adalah negara maju, pendidikannya terbilang pesat, ya kan, perkembangannya, kemudian industri ekonomi kreatif, ekonomi dan lain sebagainya. Ini terlepas kita ngomongin soal selebritas ya, angka kematian di Korea ini kan akibat bunuh diri cukup tinggi. Apa yang membuat tekanannya begitu besar dan berada di kisaran usia remaja 10 tahun bahkan ya, 10 sampai 30 tahun statistiknya? Oke, kalau secara statistik kan kita lihat angka bunuh diri di Korea Selatan itu per 2022 itu tercatat ada 25,2 kematian per 100.000 penduduk ya. Dan angka ini adalah tertinggi di antara negara-negara OECD atau negara-negara dengan tingkat ekonomi tertinggi di dunia. Dan dalam riset terbaru tahun 2023 ternyata ada 25% orang dewasa di Korea Selatan yang pernah didiagnosa mengalami gangguan mental seperti depresi dan kecemasan, tapi hanya sedikit dari mereka yang mendapatkan bantuan profesional. Nah, pertanyaannya kan kenapa ini terjadi ya Mbak Tiffany? Beberapa alasan yang bisa kita cari tahu ini adalah kombinasi dari faktor ekonomi, sosial, dan budaya. Seperti kita tahu, Korea Selatan itu masyarakatnya hidup dalam iklim yang sangat kompetitif dan tekanan dari masyarakat untuk sukses adalah sangat tinggi sehingga tidak ada ruang untuk gagal. Sebagai contoh misalnya agar seseorang bisa diterima di kampus bergengsi di Korea atau yang biasa dikenal sebagai SKY, akronimnya dari Seoul National University, Korea University, dan Yonsei University, mereka itu melakukan proses pembelajarannya sejak SD bahkan sejak taman kanak-kanak gitu ya. Jadi bisa dibayangkan ketika dari kecil stresnya itu sangat tinggi untuk bisa masuk ke kampus bergengsi dengan harapan dengan masuk di kampus bergengsi mereka akan bisa bekerja di perusahaan bonafit dengan mendapatkan gaji yang besar. Dengan demikian masa depan mereka ini akan mapan secara finansial dan juga mendapatkan keterjaminan status sosial. Namun ketika orang-orang yang telah berupaya setelah sekian lama ini gagal untuk sukses, dia akan merasa tidak berhasil lalu akhirnya tenggelam dalam depresi sehingga dia memilih untuk bunuh diri. Oke. Beberapa faktor yang melatar belakangi angka bunuh diri di Korea Selatan yang cukup tinggi, kebanyakan besar adalah stres akademik, kemudian ada interpersonal relations dan juga ada masalah keluarga. Anda melihat paling tidak mungkin 5 sampai dengan 10 tahun terakhir, Mbak Rani, apakah ada pergeseran atau perubahan budaya di Korea Selatan sehingga ini menjadi salah satu faktor pemicu mengapa angka bunuh diri di sana itu cukup tinggi? Oke, dalam 5-10 tahun belakangan memang semakin tinggi ya tekanan sosial dari masyarakat, apalagi kita tahu sekarang Korea dikenal sebagai kiblatnya budaya pop dunia, jadi semua mata tertuju kepada Korea sehingga tekanan dari masyarakat untuk menjadi negara yang lebih maju lagi itu semakin tinggi. Salah satunya kita lihat kasus dari selebritis yang semakin banyak mengalami tekanan dari masyarakat karena mereka memang dituntut untuk menjadi role model atau panutan sehingga mereka dituntut untuk sempurna baik dalam kehidupan pribadinya maupun dalam profesinya sebagai seorang selebritis begitu. Oke. Apalagi ditambah lagi ada oknum-oknum yang membuat konten misalnya seperti teori konspirasi, spekulasi dan lain-lain sehingga terjadi penggiringan opini sehingga membuat tekanan yang dialami oleh para selebriti itu semakin besar yang tidak hanya menyerang dirinya tapi juga menyerang keluarganya. Oke, artinya komunitas sosial itu cukup menjadi salah satu faktor besar ya, apalagi tingkat cyberbullying di sana juga cukup besar, Mbak Rani. Bagaimana kemudian Anda melihat
di kalangan pergaulan komunitas gitu ya bisa menangkap apakah mereka cukup aware terhadap orang-orang yang nampaknya memiliki masalah atau gangguan kesehatan mental sehingga ditangkap sinyal tersebut. Karena kalau kita lihat banyak juga orang-orang yang atau kasus bunuh diri padahal latar belakang keluarganya baik-baik saja. Atau mungkin lingkungan pertemanannya baik-baik saja, tidak sepenuhnya ada bullying di sana. Oke, kadang sinyal-sinyal itu memang terlihat dari orang yang memiliki masalah kecemasan atau depresi atau mental issue, tapi memang agak sulit untuk diprediksi karena kita tahu ya hati itu sangat dalam dan kita tidak tahu perasaan orang seperti apa, namun memang sinyal-sinyal itu cenderung diberikan sebagai contoh dia membagikan meme di sosial media yang menunjukkan bahwa dia sedang berjuang dan lain-lain. Namun yang perlu kita ingat adalah kita perlu menormalisasi bahwa meminta pertolongan untuk masalah psikis dan mental itu adalah sesuatu yang wajar. Dan upaya ini perlu melibatkan masyarakat luas yang didukung oleh pemerintah dan juga perlu didukung oleh influencer. Sebab terkadang orang itu khawatir untuk meminta pertolongan profesional seperti ke psikiater atau psikolog karena ada semacam stigma yang melekat pada dirinya, seperti dianggap orang yang bermental lemah, orang yang tidak tahan banting, atau di Indonesia dianggap sebagai orang yang kurang iman, sehingga hal itu membuat seseorang ragu dan takut untuk mencari pertolongan secara profesional. Nah, stigma-stigma seperti ini yang perlu kita kurangi dengan menormalisasi bahwa meminta pertolongan psikolog dan ke psikiater adalah sesuatu yang wajar, sama seperti ketika kita sakit secara fisik dan jasmani, kita pergi ke dokter, dan ketika kita mengalami masalah dengan gangguan psikis dan mental, kita pergi ke psikolog atau psikiater. Oke, OECD mencatat atau mendata bahwa ini adalah sesuatu yang perlu atau mendapatkan perhatian serius dari pemerintah Korea Selatan. Di tahun 2004, data dari OECD ini disambut oleh pemerintah Korea Selatan dengan menggarap program suicide prevention pada 2004 dan anggarannya pun setiap tahun itu semakin naik. Ya, artinya ada concern di sana, ada keseriusan dari pemerintah Korea Selatan. Begitu juga kalau kita jalan-jalan di Seoul, di Mapo Bridge, di jembatan Mapo, ya kan, kepolisian Seoul pun juga memasang seperti sign atau tanda message gitu ya, pelang-pelang, kemudian sensor, lampu dan lain sebagainya untuk menghindari atau sebagai bentuk antisipasi. Nah, bagaimana Anda melihat, tapi kenapa angka atau tindakan upaya ini tidak berhasil secara besar gitu ya, menurunkan angka bunuh diri di sana, Mbak Rani? Oke, seperti yang Mbak Tiffany bilang, pemerintah Korea Selatan memang telah melakukan berbagai langkah ya untuk mengurangi angka bunuh diri. Sebagai contoh, ada pemeriksaan kesehatan mental per 2 tahun sekali dan itu dibiayai oleh pemerintah. Juga ada layanan call center bunuh diri 24 jam. Namun ternyata hal ini belum berdampak secara signifikan karena memang sangat sulit untuk membendung komentar dan konten yang beredar di media sosial, khususnya hate speech ya, apalagi yang dialami oleh para selebritis seperti aktor dan juga idol, karena kita sulit untuk membendung semua komentar-komentar negatif, apalagi ketika pelakunya menggunakan anonimus ya, atau akun-akun bodong, sehingga sangat sulit untuk dilacak. Inilah sebenarnya semakin perlu digalakkan literasi kepada masyarakat dan bagaimana jaminan hukum kepada orang-orang atau aktor-aktor yang menerima perlakuan cyberbullying. Jadi perlu ada penanganan hukum secara tegas terkait orang-orang yang melakukan
komentar-komentar pedas di media sosial. Oke, dan sekali lagi masalah kesehatan mental atau mental health issue tidak bisa dianggap sepele. Jika Anda memang merasakan gejala atau butuh berkonsultasi, Anda harus menghubungi pihak profesional ya. Terima kasih Mbak Rani Rastati, peneliti BRIN, sudah berbagi diskusi dengan kami di CNN Indonesia Connected sore hari ini. Selamat sore.